Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Halidah Puspitasari dari kampus Politeknik Negeri Samarinda akan menjelaskan sedikit tentang bab 6 yang berisikan hukum perburuan. Jadi yang pertama itu adalah pengertian dari hukum perburuhan. Jadi hukum perburuhan itu adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja seperti pengusaha, perusahaan, atau badan hukum di satu sisi dan penerima kerja itu contohnya kayak pekerja atau buruh di sisi yang lain. Lanjut ke istilah buruh. Jadi buruh itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Buruh juga setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi buruh itu kayak seseorang yang bekerja untuk orang lain supaya dia itu dapat menghasilkan sesuatu yang dia inginkan gitu, seperti upah atau gaji gitu. Masuk ke istilah tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu adalah orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja agar menghasilkan jasa atau barang yang memenuhi kebutuhan dia gitu. Nah, jadi pengertian tenaga kerja menurut ketentuan meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi, yaitu tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun tenaga pikiran. Nah, pasti kalian bingung kan, apa sih perbedaan tenaga kerja dengan pekerja? Nah, jadi kalau tenaga kerja itu adalah orang yang melakukan pekerjaan termasuk di dalam bekerja pada sektor formal. Contohnya itu kayak wira swasta atau pedagang yang bekerja untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, kalau pekerja itu adalah orang yang mengarah untuk bekerja pada orang lain yang agar mendapatkan upah atau imbalan gitu. Lanjut ke pengertian pekerja kontrak. Jadi pekerja kontrak itu adalah pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Lalu selanjutnya ada hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan di Indonesia ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan ini mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, atau sesudah kerja. Yang terakhir ada tujuan dari dibentuknya hukum ketenaga kerjaan. Jadi tujuan yang pertama adalah memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal serta manusiawi. Terus yang kedua adalah mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Kemudian yang ketiga adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga dan keluarganya. Jadi untuk bab 6 sekian dulu yang mau aku jelasin. Kalau ada kurangnya bisa langsung komen dan aku mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.